Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amber Zulfa Marani Azhara dengan NPM 24041010 dari kelas Governance Digital I041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital di Spenduk Capil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian latar belakang, yakni adanya perkembangan teknologi mendorong perubahan kelola pemerintahan. Kemudian pelayanan administrasi kependudukan dituntut cepat, mudah, dan transparan. Kemudian Dispenduk Capil berperan strategis dalam penyediaan data kependudukan nasional serta transformasi digital menjadi kebutuhan dalam reformasi birokrasi. Nah, dalam studi kasus yang saya ambil, yakni di Dispenduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, inovasi yang telah dilakukan yaitu yang pertama adalah dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dispenduk Capil ini telah menyesuaikan dan melakukan berbagai inovasi digital yang berfokus pada pelayanan administrasi. Kemudian beberapa Dispenduk Capil juga menyiapkan beberapa program atau layanan seperti layanan administrasi berbasis daring, kemudian administrasi kependudukan atau SIA, dan juga layanan berbasis seperti WhatsApp, email, dan media sosial. Adapun tujuan dari pembahasan yakni mengidentifikasi inovasi digital di Dispenduk Capil, kemudian menganalisis dampak transformasi digital terhadap pelayanan publik, mengkaji hambatan dalam proses digitalisasi, serta memberikan rekomendasi bagaimana sih peningkatan governance digital yang secara menyeluruh seperti itu. Nah, kemudian di sini ada inovasi digital. Jadi layanan administrasi kependudukan sendiri yang telah disediakan oleh Dispenduk Capil ini telah sebagian besar yakni kependudukan yang berbasis online. Nah, mengapa ini dilakukan? Karena seperti pengurusan KTP, kemudian kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga akte kematian, serta perubahan data itu dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi atau website resmi dari Dispenduk Capil daerah-daerah setempat seperti itu. Kemudian adanya penerapan tanda tangan secara elektronik. Nah, ini kurang lebih sama dengan bagaimana administrasi kependudukan berbasis online dijalankan, yakni bagaimana dokumen kependudukan ini ditandatangani secara daring tanpa harus datang ke kantor Dispenduk Capil. Adapun Dispenduk Capil juga menyediakan sistem informasi administrasi kependudukan atau yang biasa kita sebut sebagai SIA. Ini adalah sistem yang memungkinkan pengelolaan data kependudukan secara terpusat dan terakurat secara real time juga, sehingga membuat proses yang dijalankan oleh birokrasi itu akan semakin mudah. Kemudian yang terakhir di sini adalah pelayanan melalui website seperti WhatsApp dan media sosial. Nah, ini biasanya inovasi-inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengadopsi teknologi-teknologi digital yang mendekatkan antara pemerintahan dan juga masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah bentuk dari layanan digital sendiri. Yang pertama adalah pengurusan dan penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian dilakukan secara daring. Kemudian cetak dokumen dilakukan secara mandiri dan juga layanan pengaduan serta konsultasi yang secara digital. Adapun dampak dari pelayanan publik dan juga efisiensi birokrasi, yang pertama adalah pelayanan publik. Pelayanan lebih cepat dan mudah diakses sehingga mengurangi antrian dan biaya masyarakat serta meningkatkan kepuasan dan pelayanan lebih responsif. Nah, transformasi digital di Dispenduk Capil ini memberikan dampak yang signifikan, yakni dari sisi masyarakatnya merasa bahwa digitalisasi layanan membuat proses pengurusan dokumen menjadi lebih cepat karena mengurangi kebutuhan hadir secara langsung dan juga meminimalkan antrian-antrian di kantor pelayanan. Dan dari sisi birokrasinya, penggunaan sistem digital itu meningkatkan efisiensi secara birokrasinya karena proses kerja yang lebih sederhana, meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan transparansi juga akuntabilitas. Nah, digitalisasi sendiri telah banyak mengurangi dalam penggunaan kertas sehingga mempercepat alur kerja serta menekankan potensi kesalahan dalam bidang administrasinya.
Selain itu, di sistem digitalisasi ini diharapkan bahwa proses transparansi dan akuntabilitas ini dapat lebih meningkat karena setiap proses pelayanan dapat dilacak dan terdokumentasi dengan baik, sehingga hal ini tentunya turut berkontribusi baik dalam peningkatan kepercayaan publik di Dispenduk Capil tentunya sebagai penyedia layanan dasar negara. Kemudian kita next pada hambatan dari transformasi digital sendiri. Nah, meskipun telah menunjukkan kemajuan proses transformasi digital yang sangat meningkat, masih terdapat banyak hambatan yang perlu diperbaiki, yakni salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, terutama di daerah-daerah terpencil nih. Jadi, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan juga keterbatasan perangkat pendukung, ini tuh hambatan yang dapat membuat kesenjangan gitu antara literasi digital di daerah-daerah tertentu. Nah, baik di kalangan masyarakat maupun di aparatur pemerintah. Karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses di bidang layanan yang disediakan. Sehingga di sisi internal juga sebagian aparatur itu juga masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi menggunakan sistem-sistem yang ada. Selain itu juga adanya resiko keamanan dan kebocoran data maupun resistensi aparatur terhadap perubahan sistem ini juga menjadi tantangan yang lumayan serius karena data kependudukan kan bersifat sangat sensitif sehingga rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data. Kurangnya integrasi sistem antar instansi juga menjadi hambatan yang besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar terintegrasi. Kemudian kita lanjut, yakni ada rekomendasi dan juga strategi. Nah, untuk meningkatkan kualitas governance sendiri, Dispenduk Capil ini diharapkan perlu melakukan beberapa langkah yang strategis. Yang pertama adalah penguatan infrastruktur teknologi informasi atau penguatan infrastruktur digital. Karena banyaknya akses yang tidak merata, maka perlu adanya peningkatan kapasitas hingga ke tingkat daerah. Yang kemudian kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan digital. Karena melalui pelatihan inilah dan penguatan kompetensi di kompetensi bidang aparatur ini membuat pelatihan ini membuat aparatur dapat adaptif terhadap teknologi-teknologi yang berkembang. Kemudian ada penguatan sistem keamanan dan perlindungan data dan juga peningkatan integrasi sistem antar instansi. Nah, ini tuh agar data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik, kita perlu adanya peningkatan integrasi ini sehingga nanti Dispenduk Capil dapat mengembangkan atau mengoptimalisasi kanal komunikasi secara digital, yaitu menggabungkan layanan digital dengan layanan tatap muka agar transformasi digital ini tetap inklusif dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang rentan atau yang masih tertinggal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya sendiri adalah transformasi digital Dispenduk Capil merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, adanya digitalisasi mendorong efisiensi dan transparansi di birokrasi. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi melalui penguatan governance digital. Namun, secara signifikan, transformasi digital yang dijalankan di Dispenduk Capil ini harus terus dijalankan secara berkelanjutan dan secara inklusif tentunya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.